membuang waktu lebih lama, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan, yaitu pengertian statistik inferensial. Statistik inferensial mencakup semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data atau juga sering disebut dengan sampel, untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data induknya. Dalam statistik inferensial diadakan pendugaan parameter, membuat hipotesis, serta melakukan pengujian hipotesis tersebut sehingga sampai pada kesimpulan yang berlaku umum. Metode ini disebut juga statistik induktif karena kesimpulan yang ditarik didasarkan pada informasi dari sebagian data saja. Pengambilan kesimpulan dari statistik inferensial yang hanya didasarkan pada sebagian data saja yang menyebabkan sifat tak pasti, memungkinkan terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan, sehingga pengetahuan mengenai teori peluang mutlak diperlukan dalam melakukan metode-metode statistik inferensial. Statistik inferensial atau statistik induktif merupakan statistik yang menyediakan aturan-aturan atau cara yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam rangka mencoba menarik kesimpulan dari sekumpulan data yang telah diolah, meliputi statistik parametrik dan non-parametrik. Statistik inferensial pada hakikatnya akan membuat prediksi akan kesimpulan dari teknik pengumpulan data, sehingga dengan menggunakan statistik inferensial, kita dapat mengambil data dari sampel yang kita pilih untuk kemudian membuat generalisasi tentang suatu populasi. Singkatnya, statistik inferensi adalah pengambilan kesimpulan tentang parameter populasi berdasarkan analisa pada sampel. Setelah dilakukan uji terhadap suatu distribusi data, terbukti bahwa data yang diuji terdistribusi normal, maka dapat diambil keputusan untuk melakukan analisa statistik parametrik. Jika terbukti distribusi data tidak normal, maka dilakukan analisa statistik non-parametrik. Materi selanjutnya ialah hipotesis penelitian. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, hupo dan tesis. Hupo berarti sementara, lemah, kurang, atau di bawah. Tesis berarti pernyataan atau teori. Jadi, hipotesis merupakan suatu pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau uji kebenarannya. Secara singkat dan sederhana, hipotesis penelitian adalah dugaan sementara. Dugaan tersebut dibuat oleh penulis atau peneliti dengan mengacu pada data awal yang diperoleh. Kemudian, dugaan benar atau salah ditentukan berdasarkan hasil penelitian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hipotesis adalah suatu yang dianggap benar untuk alasan atau mengutarakan pendapat, teori, proposisi, atau sebagainya, meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan. Anggapan dasar. Selanjutnya, konsep hipotesis. Konsep hipotesis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, pertimbangan. Mengekspresikan satu fenomena, satu variabel, dan atau hubungan pengaruh antara dua variabel atau lebih. Dinyatakan secara jelas dan spesifik, serta tidak bermakna ganda. Dapat diuji secara empiris. Yang kedua, pembagian. Yang pertama, hipotesis operasional HO menyatakan ketidakbenaran dari suatu fenomena atau menyatakan tidak ada hubungan antara dua variabel atau lebih. Misal, tidak ada hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar, hipotesis. Yang kedua, kerja atau alternatif, HA. Anggapan dasar peneliti PhD suatu masalah yang sedang dikaji. Misal, ada hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar, hipotesis statistik. Dirumuskan dalam bentuk notasi statistik yang didasarkan pada pengamatan peneliti terhadap populasi dalam bentuk angka-angka. Adapun jenis-jenis dari hipotesis yaitu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal atau mandiri. Hipotesis deskriptif justru menunjukkan hubungan antar variabel secara implisit, sehingga hubungan tersebut cenderung tersembunyi jika jelas seperti hipotesis penelitian.
Jadi, hipotesis deskriptif hanya memberikan gambaran tentang sampel penelitian. Contohnya, motivasi belajar siswa sangat tinggi. Yang kedua, hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan perbandingan atau komparasi antara dua variabel penelitian. Misal, ada perbedaan kemampuan bahasa asing antara lulusan SMA swasta dengan lulusan SMA negeri. Yang ketiga, hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan asosiasi antara dua variabel penelitian. Misal, ada hubungan antara berpakaian mahal dengan penampilan. Selain itu, ada juga langkah merumuskan dan menguji hipotesis. Yang pertama, cara merumuskan hipotesis. Menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih, dinyatakan dalam kalimat deklaratif atau pernyataan, dapat diuji, harus didukung oleh teori atau hasil penelitian yang relevan, dirumuskan padat dan jelas. Yang kedua, 5 langkah uji hipotesis. Merumuskan hipotesis, menunjukkan batas kritis, menunjukkan nilai hitung, pengambilan keputusan, dan yang terakhir membuat kesimpulan. Dan materi yang terakhir ialah bentuk pengujian hipotesis. Jenis pengujian hipotesis yang dikenal dalam penelitian ada dua, yaitu hipotesis direksional atau hipotesis langsung. Hipotesis direksional adalah rumusan hipotesis yang arahannya sudah jelas atau disebut juga hipotesis langsung. Sedangkan pengujian hipotesis direksional terdiri dari dua, yaitu uji pihak kiri dan uji pihak kanan. Yang kedua, hipotesis non-direksional. Hipotesis non-direksional atau hipotesis tidak langsung adalah hipotesis yang tidak menunjukkan arah tertentu. Jika rumusan HA berbunyi kalimat tidak sama dengan, maka sebaliknya HO berbunyi kalimat sama dengan. Pengujian ini menggunakan uji dua pihak atau two-tailed test. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai materi statistik inferensial. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.